Kisah Agung Raja Thutmose III, penakluk agung Mesir. Langit adalah batas bagi raja yang lahir dari dewa. Sebuah tulisan di dinding kuil Karnak. Babai, anak dari takdir dan dewa. Di tepi sungai Nil yang memantulkan cahaya keemasan fajar. Pada suatu pagi musim semi yang tenang, lahirlah seorang putra di jantung istana Thebes, ibu kota Mesir Hulu. Tahun itu adalah sekitar 1479 sebelum Masehi. Bayi lelaki itu adalah anak dari Firaun Thutmose II dan salah satu selir kerajaan, Iset. Nama yang diberikan kepadanya adalah Menkhepere Thutmose, yang berarti keabadian Re telah bangkit dalam wujudnya. Sejak kecil, Thutmose tumbuh di bawah bayang-bayang. Ibu tirinya yang kuat dan berpengaruh, Hatshepsut, wanita luar biasa yang pada akhirnya merebut tahta dan memerintah sebagai Firaun wanita. Meski darah raja mengalir dalam nadinya, masa kecil Thutmose tidaklah mulus. Ia dididik di sekolah militer kuil, di mana para pangeran Mesir dilatih menjadi pemimpin tangguh. Tubuhnya dibentuk oleh latihan keras, jiwanya dibaja oleh strategi perang, dan pikirannya diisi dengan pengetahuan para imam dan juru tulis. Ia tidak hanya belajar membaca hieroglif, tetapi juga strategi perang dari catatan kuno yang diturunkan sejak zaman para pendahulunya. Sementara Hatshepsut memerintah Mesir dengan kebijakan damai dan proyek pembangunan besar seperti Wilder el-Bahari. Thutmose menunggu. Ia belajar. Ia mengemati. Ia menyimpan dendam dan ambisi yang perlahan membakar dalam dirinya. Malam-malamnya dipenuhi bayangan tentang kereta perang dan panji-panji. Mesir berkibar di negeri-negeri asing. Babdo, bayang-bayang mahkota. Ketika Thutmose mencapai usia remaja, ia tidak memiliki kekuasaan sejati. Hatshepsut memerintah sebagai Firaun penuh, lengkap dengan janggut palsu simbol raja, dan menempatkan Thutmose hanya sebagai raja junior. Tapi darah muda itu tidak diam. Di balik dinding kuil Karnak dan ruang latihan di benteng Memphis, Thutmose membentuk pasukan kecil loyalisnya. Ia mencintai kuda, ahli dalam memanah dari kereta perang, dan membentuk gaya kepemimpinan yang kelak menakutkan lawan-lawannya di Asia dan Nubia. Meski tidak secara terang-terangan melawan Hatshepsut, Thutmose pelan-pelan membangun jaringan militer dan pendukungnya di kalangan para jenderal dan imam. Ia menunjukkan dirinya sebagai pejuang sejati dalam latihan dan patroli perbatasan. Ia mempelajari bahasa negeri-negeri jajahan dan menghafal nama-nama raja musuh. Ia bukan sekadar pangeran, ia sedang membentuk dirinya menjadi simbol masa depan Mesir. Ketika Hatshepsut wafat, mungkin karena sakit atau diracun, sejarah tetap diam. Thutmose pun naik tahta sepenuhnya. Tahun itu kira-kira adalah 1458 sebelum Masehi. Ia mewarisi sebuah negeri makmur, namun kekuasaan Mesir di tanah-tanah jajahan mulai rapuh. Para penguasa di Syria dan Kanaan mulai memberontak. Kota-kota di pesisir Laut Tengah mulai meragukan kekuatan Mesir.